Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Abdi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal SKB penyuluh pertanian. Nah, pada hari ini kita spesial membahas tentang ini sistem penyuluhan pertanian dan kelembagaan pertanian. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita cek saja videonya berikut ini. Soal yang pertama, lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan merupakan pengertian dari A. Kelembagaan penyuluhan, B. Komisi Penyuluhan Pertanian, C. Kelembagaan Petani, D. FAO. Jadi jawabannya adalah A. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian. Nah, kelembagaan penyuluhan ini adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Kemudian kalau Komisi Penyuluhan Pertanian itu merupakan kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota yang terdiri dari para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan dan pembangunan perdesaan. Nah, kemudian kalau untuk yang option C ini merupakan kelembagaan petani, itu merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari dan oleh dan untuk pelaku utama. Kemudian FAO ini adalah suatu organisasi dunia, ya, yaitu Food and Agriculture Organization, merupakan organisasi pangan dan pertanian berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, ya, yang bermarkas di Roma, Italia. Nah, FAO ini itu bertujuan untuk menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup, meningkatkan produksi, proses pemasaran, dan penyaluran produk pangan dan pertanian. Kemudian mempromosikan pembangunan di pedesaan dan melenyapkan kelaparan. Soal berikutnya, yang bukan merupakan kelembagaan penyuluhan adalah A. Kelembagaan penyuluhan pemerintah, B. Kelembagaan penyuluhan perseroan, C. Kelembagaan penyuluhan swasta, dan D. Kelembagaan penyuluhan swadaya. Jawabannya itu adalah B. Yang bukan merupakan kelembagaan penyuluhan adalah kelembagaan penyuluhan perseroan, karena kelembagaan penyuluhan perseroan ini tidak ada, ya. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 menyatakan bahwa kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Nah, kelembagaan penyuluhan itu terdiri dari 3 kelembagaan, yaitu kelembagaan penyuluhan pemerintah, kemudian yang kedua kelembagaan penyuluhan swasta, dan yang ketiga kelembagaan penyuluhan swadaya. Nah, jadi ada 3 kelembagaan penyuluhan itu. Yang pertama penyuluhan pemerintah, yaitu terdiri dari lembaga pemerintahan, ya, seperti penyuluh PNS. Kemudian kelembagaan penyuluhan swasta dan kelembagaan penyuluhan swadaya itu dari masyarakat.
Kemudian soal berikutnya, pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh merupakan pengertian dari A. Penyuluh PNS, B. Penyuluh swasta, C. Penyuluh swadaya, dan D. Penyuluh mandiri. Nah, ini udah tadi ya kita bahas yang pada soal sebelumnya. Itu lembaganya ada 3, lembaga penyuluh pemerintah, swasta, dan swadaya. Artinya yang D ini tidak ada, penyuluh mandiri itu tidak ada. Ya, jawabannya adalah C, yaitu penyuluh swadaya. Nah, kita bahas satu persatu. Penyuluh PNS itu apa? Penyuluh PNS itu adalah pegawai negeri sipil atau ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Ya. Kemudian penyuluh swasta itu adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Kemudian penyuluhan swadaya itu ya itu sesuai dengan yang di soal ini adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lain yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Ya, kalau mandiri ini sudah kita bahas tadi tidak ada ya. Nah, ini untuk soal yang ini jawabannya itu C, penyuluh swadaya. Ini sesuai dengan ini ya. Penyuluh swadaya itu pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Nah, itu merupakan pengertian dari penyuluh swadaya. Soal berikutnya, kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota yang terdiri atas para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan merupakan A. Kelembagaan penyuluhan, B. Komisi Penyuluhan Pertanian, C. Kelembagaan Petani, dan D. FAO. Nah, ini dah penjelasannya di soal-soal sebelumnya tadi ya. Jawabannya adalah B. Komisi Penyuluhan Pertanian. Nah, ini pembahasannya tadi kita bahas kembali, yaitu Komisi Penyuluhan Pertanian. Nah, Komisi Penyuluhan Pertanian itu adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota yang terdiri atas para pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan. Ya, ini sudah kita bahas tadi, kelembagaan penyuluh, kelembagaan petani, kemudian organisasi FAO ini. Kita lanjut saja ke soal berikutnya. Fungsi sistem penyuluhan meliputi kecuali, jadi yang bukan merupakan fungsi dari sistem penyuluhan adalah A. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha, B. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha,
C. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan. D. Mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian. Jawabannya adalah D, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian. Ya, itu bukan merupakan fungsi sistem penyuluhan. Nah, ini fungsi sistem penyuluhan itu ada 7. Yang pertama, memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. Yang nomor 1 ini, fungsi yang pertama itu terdapat pada option A. Kemudian fungsi yang kedua, mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Kemudian fungsi yang ketiga, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Nah, ini pada option B. Keempat, membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan. Kemudian fungsi yang kelima, membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya. Kemudian fungsi yang keenam, menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan. Nah, ini terdapat pada option C. Kemudian fungsi yang ketujuh yaitu melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan. Nah, kemudian untuk yang option D itu merupakan tujuan pengaturan sistem penyuluhan. Ya, itu option D, bukan merupakan fungsi sistem penyuluhan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap penyuluh pertanian berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang telah diselenggarakannya. Nah, jadwal pelaksanaan laporan tersebut disampaikan. Nah, ini maksudnya pembuatan laporannya itu per kapan, ya. Option A dibuat setiap bulan, setiap triwulan, setiap semester, dan setiap tahun. B tiap bulan, setiap caturwulan, setiap semester, setiap tahun. C tiap bulan, setiap semester, setiap tahun. Dan D tiap bulan, setiap triwulan, setiap caturwulan, setiap semester, dan setiap tahun. Berarti yang jawaban yang benar adalah A. Jadi setiap penyuluh pertanian itu berkewajiban membuat laporan pelaksanaannya itu setiap bulan, setiap triwulan atau 3 bulan, kemudian setiap semester atau setiap 6 bulan, kemudian setiap setahun. Ya. Nah, penyuluh pertanian itu membuat laporan. Jadi gini, penyuluh pertanian itu mereka nanti di tahap akhirnya mereka melakukan evaluasi dan membuat pelaporan. Jadi evaluasi itu bisa dilakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan 5 kali. Jadi sebaiknya penyuluh yang baik itu melakukan evaluasi itu ya minimal 5 kali. Nah, itu dinyatakan
baik, ya. Kemudian dan membuat laporan. Nah, pembuatan laporannya itu ada laporan dibuat setiap bulan, ada laporan yang dibuat setiap triwulan, dan laporan setiap semester, dan laporan setiap tahun. Jadi ada 4 laporan yang dibuat secara kontinu, yaitu ini laporan-laporan tentang progres pelaksanaan kegiatan yang telah diselenggarakan oleh penyuluh pertanian itu sesuai dengan program penyuluhan pertanian, ya. Nah, jadi bagi yang belum mengetahui tentang program penyuluhan pertanian, boleh dilihat bisa dilihat pada video-video saya yang sebelumnya, ya, agar nyambung. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan itu meliputi ada sasaran utama dan sasaran antara. Yang merupakan sasaran utama adalah A. Generasi muda, B. Tokoh masyarakat, C. Pelaku utama dan pelaku usaha, D. Kelompok atau lembaga pemerhati pertanian. Jawabannya adalah C. Pelaku utama dan pelaku usaha. Itu merupakan sasaran utama, ya. Ini penjelasannya. Sasaran penyuluhan, pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi ada sasaran utama dan ada sasaran antara. Nah, sasaran utama penyuluhan itu yaitu sasarannya adalah pelaku utama dan pelaku usaha. Nah, sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya, ya, berarti selain pelaku utama dan pelaku usaha, yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan dan kehutanan, serta generasi muda dan tokoh masyarakat. Berarti option yang A ini, generasi muda, ini merupakan sasaran antara. Kemudian tokoh masyarakat juga sasaran antara, kelompok atau lembaga pemerhati pertanian itu juga merupakan sasaran antara penyuluhan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan, Menteri dibantu oleh A. Komisi Penyuluhan Nasional, B. Badan Penyuluhan Tingkat Pusat, C. Penyuluh Pertanian, ini C. Penyuluh Pertanian, dan D. Petugas survei. Jawabannya, yang membantu Menteri untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan yaitu Komisi Penyuluhan Nasional. Jawabannya adalah A, ya. Nah, ini untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan, Menteri dibantu oleh Komisi Penyuluhan Nasional. Nah, Komisi Penyuluhan Nasional ini mempunyai tugas, dia memberikan masukan kepada Menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan. Kemudian kalau badan penyuluhan pada tingkat pusat itu mereka bertanggung jawab kepada Menteri. Jadi bukan membantu Menteri dalam menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan. Kemudian kalau penyuluh pertanian itu adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhannya, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat kecamatan itu berbentuk balai penyuluhan. Balai penyuluhan tersebut mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali berarti yang bukan merupakan tugas dari balai penyuluhan
A. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten atau kota. B. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan. C. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. D. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha. Jawabannya adalah B, yang bukan merupakan tugas dari Balai Penyuluhan, yaitu melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan. Nah, ini penjelasannya. Kalau Balai Penyuluhan itu mempunyai tugas yang pertama, menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten kota. Itu pada option A ini. Kemudian yang kedua, melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan. Yang ketiga, menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. Itu terdapat pada option yang C. Kemudian memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha, itu terdapat pada option D. Kemudian tugas yang kelima, memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan ini penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian tugas yang keenam yaitu melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Ya. Kemudian kalau untuk option yang B itu melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan, itu merupakan tugas kelembagaan juga, kelembagaan penyuluhan pemerintah juga, cuman bukan pada tingkat kecamatan, tetapi pada tingkat kabupaten atau kota, ya, yang berbentuk badan pelaksana penyuluhan, ya, bukan balai penyuluhan. Nah, itu tadi pembahasan soal tentang sistem penyuluhan pertanian dan kelembagaan penyuluhan pertanian. Kalau misalkan teman-teman ada saran, silahkan di komen di kolom komentar, ya. Dan jika merasa video saya ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya yang lain, ya. Kalau teman-teman punya ada request mau dibuatkan video tentang apa lagi, boleh juga di komen di komentar. Dan kalau teman-teman belum melihat video-video yang sebelumnya, yaitu ada juga beberapa video tentang pembahasan prediksi soal SKB penyuluhan pertanian. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.